episode 2. Kali ini kita akan mengulik dan berbincang-bincang mengenai sampah di pesisir. Nah, sampah-sampah yang akan kita ulik ini adalah sampah-sampah yang ada di pesisir Bantul dan utamanya pantai-pantai yang ada di sepanjang Parangtritis sampai ke pantai Depok. Pada episode kali ini kita mempunyai narasumber dari penggiat lingkungan yang mengolah sampah di pesisir, yaitu ada Pak Budianto dari Gardu Action. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke tema acara kita siang ini, bisa dijelaskan mungkin ini kita kenalan dulu apa itu Gardu Action, Pak, dan proses gagasan awalnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan biar sahabat geomaritim yang ada di rumah tahu. Ya, Gardu Action itu Garbage Care and Education. Jadi tempat ini merupakan komunitas pengelola sampah dan kita memberikan edukasi Garbage Care and Education. Jadi di 5 tahun yang lalu kita mengetahui Parangtritis itu terjadi satu problematika sampah yang sangat-sangat besar karena secara letak geografis di daerah Parangtritis ini berdekatan dengan sungai. Kemudian kita memang di pinggir pantai dan Parangtritis merupakan kawasan wisata dengan kunjungan wisata yang sangat-sangat besar, dan itu semua mempengaruhi mengenai penambahan persampahan yang ada di Parangtritis. Jadi terjadi ledakan sampah sehingga di saat itu akhirnya kita mempunyai satu inisiatif untuk mencoba memberikan satu problem solving, bagaimana caranya problematika sampah yang ada di pesisir pantai selatan ini bisa kita tangani dengan baik dengan cara kita mengolahnya. Waktu itu kita mulai mendirikan bank sampah Gardu Action, kemudian kita mulai recruiting pada teman-teman Karang Taruna dan masyarakat sekitar untuk mulai mendeklarasikan mengenai komunitas Gardu Action ini, sehingga tahun 2015 kita resmi mendirikan Gardu Action dan kemudian kita menyusun program-program sampai saat ini. Kalau boleh tahu selama 5 tahun itu program-program yang telah terlaksana itu seperti apa? Jadi untuk di pengelolaan sampah yang secara langsung kita mendirikan bank sampah. Di sana kita mengelola persampahan yang rata-rata sebelum pandemi itu kita mengelola antara 2 sampai 2,5 ton sampah plastik yang dari area wisata. Kemudian di bank sampah ini kita memilah dan kemudian kita mendistribusikan ke pelapak yang lebih besar. Kemudian kita juga mengelola sampah-sampah, sebagian itu kita olah dengan mesin-mesin. Kita ada yang kita cacah, kemudian ada juga yang kita injeksi, kemudian yang kita freezer. Itu yang terutama yang untuk sampah plastik. Kemudian untuk di bidang edukasi kita mempunyai program reguler Sunday Sharing and Caring. Itu merupakan program reguler setiap hari Minggu sore jam 3 kita mengajak anak-anak untuk bisa belajar mengenai lingkungan hidup, mengenai literasi di Gardu Action. Jadi anak-anak yang usianya SD itu nanti di sore hari kita mempunyai instruktur bekerjasama dengan komunitas buku berbagi, itu memberikan pendidikan sejak dini untuk anak-anak di sini. Kemudian kita juga melakukan kampanye untuk pelestarian lingkungan hidup yang fokus pada pengelolaan sampah lewat bersih pantai. Kemudian kita juga memberikan workshop, pelatihan-pelatihan bagaimana caranya mengelola sampah yang ada di sekitar kita. Gitu, Pak. Jadi kalau sebelum pandemi itu lebih banyak sampah dominannya itu seperti apa? Iya, karena sebelum pandemi, karena Parangtritis merupakan destinasi wisata yang besar, itu kan berarti kan banyak pengunjung, dan pengunjung ini masih belum begitu menyadari mengenai sampah yang mereka bawa, sehingga kemudian ketika mereka plesir ke Parangtritis dan itu meninggalkan sampah yang sangat-sangat banyak. Jadi ketika belum pandemi, Parangtritis kunjungan wisatanya besar dan otomatis itu juga akan menghasilkan sampah lebih besar, sehingga nanti akhirnya kita akan mendapatkan dari kertas, dari plastik ini sangat-sangat dominan. Jadi paling banyak itu memang Plastik. Ya, Plastik. Nah, setelah ada Gardu Action ini, Pak, itu kondisi sampah di wilayah pesisir utamanya itu tuh apakah berkurang atau lebih bersih seperti itu, Pak? Iya, lebih bersih dan lebih berkurang karena kita sering melakukan kegiatan bersih pantai yang melibatkan banyak partner, istilahnya dari banyak komunitas. Kemudian juga ketika kita memang menyediakan bak sampah, di sana kita mengelola sampai
2 sampai 2,5 ton ini kan dari sampah pariwisata, sehingga dari sini setidaknya kita sudah bisa mengelola sampah pariwisata itu minimal 2 ton per bulan. Banyak sekali ya Pak. Iya. Nah sekarang kita masuk ke pokok tema nih Pak. Di masa pandemi seperti ini kan pariwisata sempat ditutup Pak. Iya. Nah kondisi sampah yang ada di pesisir Parangtritis itu apakah bertambah atau berkurang setiap harinya? Ya, otomatis berkurang banyak. Jadi kalau faktor persampahan yang ada di Parangtritis kan sebenarnya kan ada 3. Satu dari sungai, karena kita dekat dengan sungai Opak, muara sungai Opak. Kemudian dari pantai yang terangkat ke pantai, kemudian sampah juga akhirnya mengendap di pinggir pantai, termasuk yang dari kunjungan wisata. Nah, karena kunjungan wisatanya ini sekarang rendah dan bahkan ditutup tidak ada, berarti pengurangan sampah sebagian ini yang dari wisatawan ini berkurang banyak. Tapi untuk sampah dominannya tetap sama Pak, plastik Tetap sampah plastik, karena yang terhanyut yang dari sungai, yang dari laut ini kan juga akhirnya mengendapnya sampah-sampah plastik. Nah, untuk strategi apa yang telah dilakukan untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar pesisir itu? Kita melakukan kerjasama dengan pengelola yang mengambil secara langsung dari masyarakat. Jadi nanti akan ada petugas yang memang mengambil sampah dari masing-masing warga, sehingga nanti kemudian diangkut ke TPS yang ada di sini, yang bisa kita pilah, yang bisa kita produktifkan, kita masukkan ke bank sampah, yang layak buang kemudian nanti Dinas Lingkungan Hidup akan membuangnya ke Piungan. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini Pak, kira-kira berapa sampah per bulan itu yang masuk di pesisir? Kalau waktu sebelum pandemi kan ada 2 sampai 2,5 ton. Kalau Ya. sekarang sekitar berapa? Waktu sebelum pandemi 2,5 ton ini sampah yang layak tabung. Yang sampah yang layak buang itu lebih dari 120 ton per bulan. 120 ton. Nah, pada saat seperti ini karena memang pemulung juga tidak bisa beroperasi, tidak bisa mencari sampah, mengumpulkan ke gardesan, penurunannya lebih dari 50%, Pak. Gitu. Termasuk yang dalam sampah yang dari pariwisata juga penurunannya lebih dari 60% untuk pengurangannya. Jadi termasuk tidak begitu banyak sampah yang masuk. Nah, di masa pandemi seperti ini Pak, kegiatan Gardu Action ini untuk tentang pengelolaan sampah itu apakah masih tetap berjalan? Atau bagaimana caranya, ada program-program lain atau bagaimana, ada program lain atau ada acara lain supaya tetap berjalan? Iya. Bank sampah tidak kita tutup karena sebagian masih banyak sampah yang dari laut yang mengendap ke pantai. Jadi ini teman-teman pemulung itu banyak yang mengambil yang sampah dari endapan yang dari pinggir pantai. Kemudian karena pandemi yang memang kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, kita membuat program untuk peduli kemanusiaan kita adalah kita memberikan fasilitas kepada masyarakat marginal, termasuk pemulung, termasuk tukang parkir, terus gelandangan juga itu kita tampung di Gardesan untuk bisa mengikuti program Gardu Solidarity Action. Jadi kita fasilitas secara keseluruhan, mulai dari konsumsi, mulai dari kebersihan diri, mulai secara keseluruhan fasilitas untuk kebutuhan mendasar kita jamin. Tapi dengan satu kegiatan untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif di dalam Gardu Action. Setelah itu kita mulai melakukan program karantina karena tidak boleh kemana-mana. Akhirnya teman-teman yang kita kasih fasilitas ini kita karantina selama lebih dari 2 bulan di Gardu Action. Kemudian program berikutnya itu kita membuat program ketahanan pangan dengan cara menanam tanaman-tanaman sayuran yang memang nanti bisa dikonsumsi oleh yang mengikuti program, termasuk ada penanaman, kita riset sayur yang sayur pilihan alternatif dari kolesom, kemudian ada cabai, ada terong, semuanya setelah 3 bulan program ini berjalan, sekarang kita tinggal untuk membuat sayur untuk mengisi dapur umum Gardu Action. Berarti
tetap berjalan dan lebih banyak. Lebih banyak ya Pak? Lebih banyak. Terus Pak, kalau selama ini di Gardu Action sendiri sampah-sampah itu kan dipilah, mana yang bisa diolah, mana yang dibuang. Yang bisa diolah itu dijadikan seperti apa sih Pak? Jadi pada intinya kita memilah. Jadi memilah ini kan memisahkan di masing-masing jenis plastik, sehingga dari sanalah akhirnya ketika plastik-plastik ini sudah dengan jenis-jenis tertentu, kita bisa mengirim kepada pelapak yang lebih besar untuk dikirimkan ke pabrik untuk di-recycling lagi. Tetapi kita, karena kita juga mempunyai mesin-mesin pencacah, sebagian misalkan plastik yang PPG yang gelasan kita cacah menjadi butiran-butiran lebih kecil, dan itu nanti akan kita distribusikan untuk menjadi biji plastik. Seperti itu. Nah, kalau pada saat kita kembali ke 2015 Pak, waktu itu kan kejadiannya sebelum ada Gardu Action ini kan sampah itu terlalu banyak. Kondisi yang ada pada saat itu tuh seperti apa Pak? Kalau sekarang kan bisa dilihat kalau kita ke pesisir Parangtritis itu kan bersih ya Pak. Nah, kalau dulu tuh seperti apa? Terutama di tempat penampungan sementara yang paling parah, karena waktu itu sudah sampai meluap ke jalan, dan karena di sini juga anginnya besar, dan akhirnya itu tidak terkendali sampai ke dalam wilayah sekitar sini, sehingga ini dulu menjadi tempat sampah yang sangat akut gitu. Kemudian ya dari mulai itulah kita akhirnya mulai membersihkan, mulai mengelola, dan sejauh ini sampai saat ini seperti ini. Untuk strategi di masa pandemi ini Pak, teman-teman mungkin menanyakan juga, amankah jika kita membersihkan sampah pada saat pandemi ini di pantai seperti itu? Kan seperti kegiatan sebelumnya kan ada bersih pantai massal seperti itu bersama relawan-relawan. Nah, kalau pada saat pandemi ini apakah itu tetap dilakukan atau diberhentikan dulu? Kita berhentikan, termasuk program reguler Sunday Sharing and Caring kita tutup. Semua yang berkegiatan yang melibatkan massa tidak kita jalankan gitu. Kita menghentikan program-program yang bersifat massal gitu. Jadi tidak ada bersih pantai, tidak ada workshop, tidak ada pelatihan, kecuali kita hanya mengkarantina kaum marginal di Gardu Action gitu. Jadi di Gardu Action ini sendiri selama pandemi banyak berperan di lebih ke ketahanan pangan, kemanusiaan, kepada kemanusiaannya. Ya. Tapi untuk pengelolaan sampah tetap berjalan. Tetap berjalan. Ini Pak, terakhir, upaya apa yang harus dilakukan menurut Pak Budi supaya sampah di pesisir itu tidak makin banyak? Yang pertama adalah sosialisasi kepada pengunjung, terutama pengunjung yang berkunjung ke Parangtritis. Ini wisatawan ini mestinya kita harus lebih banyak untuk mensosialisasikan bahwasanya pengunjung yang mau menikmati keindahan pantai Parangtritis, mau melakukan study tour ke Parangtritis, diberi satu pemahaman lebih mendalam dari pihak mereka untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan kemudian untuk mengelola di dalam rombongan masing-masing sehingga tidak perlu meninggalkan sampah di area wisata. Kemudian untuk publik yang lebih luas di perkampungan sana harus mulai menyadari bahwasanya ketika sampah di rumah tangga tidak dikelola, akhirnya nanti berceceran kemana-mana, nanti masuk ke selokan, masuk ke sungai, dan itu nanti akan masuk ke laut, dan pada akhirnya toh juga sampai ke laut akhirnya akan terdampar lagi di pantai. Dan itu tanggung jawab kita untuk masing-masing personal untuk mulai peduli bahwasanya sampah ini memang harus kita kelola secara personal. Kalau untuk kegiatan Gardu Action ini sendiri Pak, ini terpusat di pesisir dari Parangtritis sampai Depok atau di pesisir sampai ke Bantul seluruhnya? Terutama mulai dari Depok Parangtritis. Depok Parangtritis, Depok, Gunung Pasir, Parangkusumo, Parangtritis, Parangdok. Ya. Jadi lebih banyak sampah yang dari Parangtritis. Dari Parangtritis yang terutama wisatawan ya Pak, dibandingkan yang ke Muara seperti itu ya Pak? Iya. Kalau menurut Pak Budi, di masa pandemi ini apa yang mengakibatkan sampah-sampah itu berkurang selain selain ininya wisatawannya juga berkurang? Saya pikir karena aktivitas masyarakat di bagian atas, mungkin dari kota atau dari pedesaan,
aktivitas orang ini berkurang, sehingga untuk membeli bahkan ke warung membeli makanan kemasan atau apapun itu tentu saja berkurang, dan itu otomatis persebaran sampah yang lewat selokan, lewat sungai ini juga otomatis berkurang seperti itu. Terakhir Pak, himbauan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, terutama masyarakat yang akan melakukan wisata ke Parangtritis seperti itu? Ya, kami berharap sebelum melakukan aktivitas wisata ke Parangtritis sebisa mungkin untuk mulai menyadari, mulai menciptakan satu kondisi pemikiran yang lebih jernih, bahwasanya sampah ini bukan lagi tugas garduesen, tugas per personal, tapi ini adalah tanggung jawab masing-masing personal itu sendiri, sehingga kesadaran itu yang paling pokok, sehingga nanti ketika kita melakukan aktivitas dimanapun sampah juga tidak akan semakin bertambah seperti itu. Oke. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Budi tadi, jadi Gardu Action ini merupakan singkatan ya Pak dari Garbage, Care and Education. Nah, di masa pandemi seperti ini, sampah-sampah seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Budi tadi di pesisir Parangtritis terutama itu sampahnya mulai berkurang karena wisatawan yang masuk ke Parangtritis itu pun juga berkurang. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Sama-sama. Dan ilmu barunya juga. Mungkin teman-teman sahabat Geomaritim yang ada di rumah nanti jika berwisata ke Parangtritis bisa mampir ke Gardu Action ya Pak. Siap, ya. boleh. Letaknya di sebelah mana Pak? Bisa dijelaskan? Bisa dilihat di Google Map Gardu Action Parangtritis, atau paling pojok Pantai Parangtritis, paling pojok Parangtritis ke barat, Parangkusumo, kemudian Gardu Action. Nah, di Gardu Action ini tentunya banyak ini sampah-sampah yang diolah, didaur ulang untuk dimanfaatkan, bisa jadi tempat duduk seperti yang kita duduk ini ya Pak. Itu saja sahabat Geomaritim yang ada di rumah. Semoga sahabat Geomaritim yang ada di rumah setelah mendengarkan obrolan kita pada siang hari ini, saat berwisata dimanapun, sahabat Geomaritim lebih bijak dalam mengelola sampah, karena seperti apa yang dibilang oleh Pak Budi tadi, sampah itu merupakan tanggung jawab personal ya Pak. Nah, terima kasih juga sahabat Geomaritim yang sudah menonton acara Pelesiran episode 2 kali ini. Nah, wawancara kita, obrolan kita pada siang hari ini kita akan tayangkan di YouTube PGSP TV. Makanya nanti saat tayang sahabat Geomaritim bisa melihatnya di channel PGSP TV. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya.